Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru di channelku ini, Januar Safari. Di video kali ini masih seputaran karbon celup atau karbon WTP atau water transfer printing geng. Jadi buat kalian yang masih mencari kesana kemari tentang proses atau pengen belajar ya lewat video, maka kalian berada di video yang tepat. Agar kalian tidak ketinggalan informasi apapun tentang channel ini atau aku upload video baru agar kalian mengetahuinya, kalian bisa dukung channel ini dengan cara kalian mengklik subscribe ya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan apapun informasi tentang channel ini. Jadi geng, di video kali ini masih di seputaran karbon celup. Jadi di sini barang yang aku garap adalah barangnya Yamaha X-Max, yang dimana ini posisinya barang ini terpasang, posisinya itu ada di bawah kantong bagasi motor tersebut. Dan sebelum aku melakukan proses pengecatan dasar yang ada di video ini, tentu saja medianya itu sudah aku epoksi terlebih dahulu. Dan sebelum diepoksi juga sudah diamplas dan sudah dikasih plastik primer agar daya rekat ya, agar daya rekatnya itu lebih kuat. Oke geng, jadi setelah proses pengecatan tadi selesai, di sini aku melanjutkan langsung ke proses pencelupan. Untuk penyemprotan aktivatornya ini kalian cukup menggunakan tekanan angin. Kalau kalian menggunakan regulatornya, kalian cukup kontrol anginnya di kisaran 10-15 PSI. Untuk keluarnya material yang ada di dalam spray gun atau aktivator itu kalian buka saja habis. Setelah itu lebarannya kalian kunci dulu ya, kalian kunci dulu lebarannya jadi fokus. Baru nanti kalian putar ke kiri itu cuma 3/4 ya. Jadi ukurannya masih itu di bawah 1 ulir. Jadi dia nggak sampai 1 ulir geng. Nah di sini aku ingatkan kepada kalian, kalau kalian mendapatkan garapan yang sama seperti yang ada di video ini, kalian cukup tiru saja bagaimana cara masuknya barang ini ya, supaya hasilnya itu sama dengan ada yang di video. Jadi perkara kalau sudah nyemprot aktivator dan filmnya juga sudah siap celup dan tidak ada masalah, tapi cara masuknya kalian salah, maka ya sama aja. Dia tetap tertempel tapi hasil penempelannya itu agak bikin kita kurang puas. Jadi kita harus mengenali itu medianya sebelum kita melakukan proses pencelupan. Oke geng, jadi kira-kira hasilnya seperti ini dan kalian bisa lihat untuk visual garisnya juga lumayan rapi dan hasil garis yang tertempel pun ya lumayan lurus, walaupun ada sedikit kayak menikung, itu karena medianya juga yang membuatnya seperti itu. Jadi kerumitannya ini ya itu tergantung medianya. Dan seperti biasa setelah itu ini ada dua pilihan di sini. Kalian mau langsung finishing apa mau digelapkan dulu? Karena di sini permintaannya ingin digelapkan dulu, maka di sini aku memilih untuk menggelapkannya geng ya. Jadi sebelum pengekliran digelapkan dulu. Nah di sini aku menggunakan cat dan thinner saja untuk proses penggelapannya. Perbandingannya itu 1:4 atau 1:6. Jadi nanti kalian menyemprotkannya itu seperti kalian menyemprotkan cat mutiara, yaitu diaur-aurkan aja, atau ya bisa dibilang hampir persis mirip dengan kalau kita nembak tembakan kering. Begitu warnanya mulai berubah, maka targetnya itu tergantung kalian sendiri mau seberapa gelapnya. Setelah aku jedakan beberapa menit, yaitu 5-10 menit, maka di sini aku melakukan ulang lagi penyemprotan untuk proses penggelapan warnanya geng.
supaya kelihatan ya hampir-hampir mirip seperti karbon Kevlar pada umumnya. Kalian bisa lihat tanganku bagaimana cara aku menyemprotkannya ya. Itu tembakannya nggak tembakan basah, artinya ini tembakan kering, geng. Dan di sini juga aku memasang mataku, apakah di sini sudah layak gelapnya, sudah cukupkah belum, atau ditambahin lagi. Hati-hati geng ya, kalau terlalu gelap nanti motifnya nggak kelihatan. Jadi kalian harus tetap kontrol emosi. Dan tembakannya ya, perlu kuingatkan lagi, jangan ditembak basah tapi tembakan kering aja. Oke geng, jadi untuk hasil kegelapannya ini udah cukup ya. Ini udah cukup, jadi nggak aku tambahin lagi. Jadi ini tinggal kita ke proses pengekliran aja lagi geng ya. Bagaimana pengeklirannya ya, mari kita simak sama-sama. Oke geng, setelah proses penggelapan sudah selesai, jadi kita masuk ke proses pengekliran. Di sini untuk clear yang aku gunakan itu Dana Gloss SP. Untuk perbandingannya 4:1:1, yaitu 4 clearnya, 1 hardenernya, dan 1 thinnernya. Jangan lupa ya geng, untuk cara pengaplikasian atau bukan pengaplikasian sih, mix rasionya atau pencampurannya itu ada di videoku yang sebelumnya. Itu aku cantumkan ya linknya di deskripsi channel ini, biar kalian mudah kalau kalian mau belajar ngoplos atau ngemix rasio clear. Oke geng, tanpa terasa di sini kita bukan melewatkan, sudah masuk di proses pengekliran yang lapis kedua. Nah, di sini untuk lapis keduanya aku aplikasikan agak sedikit tebal ya, seperti biasa alasanku adalah aku mengejar ketebalan daging. Nah, untuk beningnya sendiri itu masih nomor kesekian ya. Tapi di sini biasanya aku langsung mengaplikasikan bening juga sebenarnya. Tapi nanti ini akan aku vlog, geng. Oke geng, ternyata ada kesalahan. Ternyata video lapis kedua pengeklirannya itu adalah di bagian ini. Yang tadi itu masih proses pengekliran di lapisan pertama. Karena barangnya ini ternyata ada 2 dan aku lupa menjelaskannya. Jadi yang tadi itu adalah barang kedua masih di lapisan yang pertama. Nah, ini udah lapisan yang kedua. Setelah jeda 10-15 menit, geng. Ya, di sini aku mengaplikasikannya di lapis kedua seperti yang aku bilang di sebelumnya tadi ya. Itu aku mengejar dagingnya geng ya, supaya aku bisa mendapatkan ketebalan yang maksimal. Jadi nanti kalau dia di flow cut juga hasilnya maksimal. Setelah aku jeda selama 2 hari, jadi medianya ini udah aku amplas geng. Tapi untuk proses pengamplasannya aku tidak videokan. Jadi langsung pada intinya aja. Dan barang ini udah 2 hari usianya dan aku amplas kembali langsung ke proses pengekliran. Nah, kalian ini biasanya kan yang kalian takuti di proses flow cut ini atau pengekliran ulang ini adalah keriting. Kuncinya itu ada di thinner aja geng. Jangan kalian aplikasikan thinner atau mix rasio thinnernya terlalu banyak. Cukup ikuti mix rasio sama seperti kalian di awal kalian nge-mix clear ya. Jadi nggak ada bedanya. Mix rasio clear yang pertama di tahap pertama dengan tahap kedua itu rasionya sama 4:1:1. Nah, di lapis keduanya jangan kalian tambah-tambahin lagi lebih banyak. Itu bisa menyebabkan keriting pada clear. Clear mana yang keriting? Clear kemarin yang kita jemur 2 hari itu bisa keriting lagi geng. Hanya gara-gara kebanyakan thinner. Jadi kalian kurangi konsumsi thinnernya ya geng. Dengan untuk pengaplikasian clear tahap kedua ini, untuk di lapisan pertamanya kalian jangan langsung basah. Karena kalau langsung basah juga itu bisa menyebabkan indikasi atau penyebab keritingnya clear ya. Jadi main di aur-aur dulu pelan-pelan.
Dijedakan 10 sampai 15 menit. Baru nanti timpa lagi pelan-pelan. Baru nanti sekiranya itu sudah bisa ya, sudah bisa diajak ke tengah. Setelah itu sikat aja langsung basah, nggak apa-apa. Oke geng, setelah semua proses berlalu jadi hasil akhirnya seperti ini ya. Untuk beningnya, gila, dapat ini beningnya geng ya. Ini beningnya dapat sekali geng, dan aku menyukai hasil beningnya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita sedikit beri pantulan ya. Pagarnya kelihatan, awannya kelihatan. Jadi gimana menurut kalian geng? Ya kalau menurutku ini ya sudah lumayan lah. Ya nggak yang mulu-mulu lah. Yang penting hasilnya masih di titik aman. Oke geng, sepertinya videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Dan kalian jangan lupa, bagi kalian yang baru nongol di channel ini atau baru menemukan channel ini, kalian bisa dukung channel ini agar bisa semakin berkembang. Bagaimana caranya? Kalian tinggal mengklik subscribe yang ada di bawah ya, sebelah kanan. Klik aja itu kalau perlu, sama lonceng notifikasinya, biar nanti kalau aku upload video baru kalian bisa mengetahuinya. Jadi sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.